kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat tahun baru, selamat Natal untuk adik-adik sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu GKI Petra Bucen 2 di pagi hari ini, di minggu pertama, di bulan pertama, di tahun yang baru, tahun 2021. Adik-adik masih dalam suasana Natal, masih dalam suasana tahun baru. Kakak Ina mau mengucapkan selamat Natal untuk adik-adik dan keluarga. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk kita mau memuji Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu masih dalam suasana Natal, Kakak Ina mau mengajak kita untuk menyanyi dari Kidung Pujian, dari Kidung Jemaat nomor 123, Kidung Jemaat nomor 123 ayatnya yang pertama. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Akan mulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kembali ya Bapa, di pagi yang indah ini kami menaikkan doa dan syukur kami karena kasih dan kebaikan-Mu yang terus begitu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terbukti di saat ini Bapa, Engkau masih terus berikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih napas hidup hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Di pagi yang indah ini Bapa, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu kami di saat ini Bapa. Untuk itu ya Bapa, kiranya ibadah di pagi ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur. Persembahan yang adik-adik telah sediakan dari rumah boleh diisi dalam amplop yang telah disediakan juga. Untuk mengiringi persembahan kami, kita akan mengangkat pujian. Kami bawa pujian 1, 2, 3. Adik-adik semua, mari kita satu dalam doa untuk pemberitaan firman di pagi hari ini.
Untuk itu siapkan hati untuk berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami sebagai anak-anak sekolah minggu di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Walaupun Tuhan, persekutuan yang terjadi saat ini hanya melalui media atau siaran saja. Tapi biarlah Allah Roh Kudus yang akan bekerja dalam persekutuan ini, teristimewa dalam pemberitaan firman, agar firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Sekarang kita masih ada dalam suasana dan sukacita Natal. Dan pada saat ini pun cerita kita masih ada di sekitar Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Adik-adik semua, apa itu Natal? Biasanya kalau di sekolah-sekolah, ya, kalau mengadakan hari ulang tahun sekolah, sering kita dapatkan tulisan yang berbunyi Dies Natalis. Ya, mungkin adik-adik di sekolah belum pernah mendengar ini. Kalau di sekolah yang sudah SMP atau SMA, bahkan kalau kampus, biasa mereka kalau ulang tahun itu mereka sebutkan sebagai Dies Natalis. Natal berasal dari bahasa Latin yang tadi disebut dengan Natalis. Jadi Natal berarti hari jadi atau hari lahir, yang biasa kita sebut sebagai hari ulang tahun. Jadi Natal berarti hari lahir atau hari ulang tahun. Biasanya juga kalau anak-anak sekolah yang SMP atau SMA, dalam pelajaran itu ada yang disebut dengan natalitas, ya, angka kelahiran. Yang lawannya itu mortalitas, angka kematian. Ya, ini bagi yang kakak-kakak remaja, biar ingat pelajaran kembali di sekolah. Biasanya natalitas dan mortalitas ini dipakai untuk mendapatkan pertambahan jumlah penduduk. Ya. Jadi ada kata Natal di sana yang berarti lahir, ya. Natal kita memperingati hari lahir Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Yang arti sebenarnya dalam Alkitab adalah Allah menjadi sama dengan manusia. Kakak ulangi, Allah menjadi sama dengan manusia dalam diri Yesus Kristus. Yang perlu diingat di sini, Allah menjadi sama dengan manusia, bukan Allah menjadi seperti manusia. Jadi Allah menjadi sama dengan manusia, bukan Allah menjadi seperti manusia. Sekarang timbul pertanyaan bagi kita semua. Bisakah Allah menjadi manusia? Bisakah Allah menjadi sama dengan manusia? Jawabannya bisa, bahkan sangat bisa. Mungkinkah Allah menjadi sama dengan manusia? Mungkin, sangat mungkin. Atau bolehkah Allah menjadi sama dengan manusia? Boleh, sangat boleh. Dia kan Allah, Dia Maha Kuasa. Mau jadi apapun, Dia bisa. Yang tidak boleh, atau yang tidak bisa, atau yang tidak mungkin, manusia menjadi sama dengan Allah. Ya. Kakak ulangi, yang tidak mungkin, yang tidak boleh, atau yang tidak bisa adalah manusia menjadi sama dengan Allah. Kalau Allah menjadi sama dengan manusia, bisa, karena Dia Allah. Bisa dimengerti? Ya. Sekarang timbul pertanyaan lagi. Mengapa Allah menjadi sama dengan manusia? Jadi Allah menjadi manusia bisa. Sekarang pertanyaannya, mengapa Allah menjadi sama dengan manusia?
Jawabannya ada dua. Yang pertama, karena yang berdosa dan yang membutuhkan keselamatan adalah manusia. Yang pertama, karena yang berdosa dan yang membutuhkan keselamatan itu adalah manusia. Yang kedua, karena manusia tidak bisa bertemu langsung dengan Allah dalam kemuliaannya. Manusia pasti mati. Tidak bisa, karena Allah itu suci, manusia berdosa. Yang suci dengan yang berdosa itu tidak bisa bertemu. Allah yang ada dalam kemuliaannya itu tidak akan mampu ditemui oleh manusia. Ya, manusia yang tidak mampu untuk menemui Allah dalam kemuliaannya. Jadi Allah menjadi sama dengan manusia agar dapat bertemu dengan manusia, agar manusia dapat bertemu dengan Allah. Yang harus diingat dalam peristiwa Natal adalah, ya adik-adik semua ingat, yang harus diingat dalam peristiwa Natal atau kelahiran Yesus Kristus, atau ketika Allah menjadi sama dengan manusia, yang harus diingat bahwa Dia tetap Allah. Ya, ketika Allah menjadi sama dengan manusia, Dia tetap Allah. Kealahannya tidak berubah atau tidak berkurang. Ya, kealahannya tidak berubah atau berkurang. Hanya keadaannya yang ilahi itu, ya keadaannya yang ilahi itu ditambahkan dengan keadaan yang manusiawi. Jadi sudah naturnya atau keadaannya Allah ditambahkan lagi naturnya manusia. Ya, jadi dalam diri Yesus itulah dijumpai 100% Allah, 100% manusia. Ya, jadi ingat, ketika peristiwa Allah menjadi sama dengan manusia, Allah itu tetap Allah. Ya, tidak hilang kealahannya, tidak berkurang kealahannya, tetapi tetap hanya keadaannya yang ilahi itu ditambahkan dengan keadaannya yang manusia. Sehingga dalam diri Yesus itu kita bisa temui 100% Allah dan 100% manusia. Ya. Adik-adik, peristiwa Natal adalah peristiwa yang dalam bahasa istilahnya itu yang supranatural atau yang di atas akalnya kita, ya, yang sangat tinggi ya pemahamannya, sehingga karena peristiwa ini demikian, maka banyak anggapan di luar sana orang-orang yang tidak percaya bahwa orang-orang Kristen atau orang-orang percaya itu menyembah manusia yang menjadi Tuhan. Padahal pemahaman mereka yang terbolak-balik. Pemahaman kita yang sebenarnya Allah atau Tuhan yang menjadi manusia. Kalau manusia yang menjadi Tuhan kan tidak mungkin. Ya. Tetapi anggapan mereka bahwa kita menyembah manusia yang dijadikan Tuhan. Ya, manusia yang menjadi Tuhan, yaitu Yesus. Padahal pemahaman mereka yang salah, anggapan mereka yang keliru atau terbolak-balik. Pemahaman yang sebenarnya adalah Natal itu Allah menjadi sama dengan manusia. Jadi Natal adalah peristiwa Allah menyatakan kasih-Nya pada manusia dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat-Nya dari dosa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah, ya kata telah ini berarti sudah, ya Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Ya, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi harus percaya Yesus agar memperoleh hidup yang kekal, atau kata lainnya diselamatkan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat orang-orang yang ada di sekitar atau orang-orang yang ada pada waktu peristiwa kelahiran Yesus. Dan di situ kita bisa belajar ya dari mereka lewat keberadaan mereka. Yang pertama Maria. Iya, Maria, ketika Maria tahu bahwa dialah yang dipilih Allah dari sekian banyak manusia atau sekian banyak perempuan yang ada di dalam dunia ini untuk beroleh kasih karunia, mengandung daripada Roh Kudus dan melahirkan Yesus Kristus, Sang Immanuel itu, Maria hanya dapat berkata seperti ini.
aku ini hanyalah seorang hamba. Jadilah seperti apa yang Allah kehendaki. Lihat betapa Maria ada dalam kerendahan hati. Dia mengakui otoritas Tuhan sehingga dia harus berkata, aku ini hanyalah seorang hamba. Jadilah seperti yang Allah kehendaki. Kita pun sebagai orang-orang percaya atau orang-orang yang telah beroleh kasih karunia atau keselamatan dari Allah dalam diri Yesus Kristus, kita pun harus berkata pada Tuhan dalam kehidupan kita, ya Tuhan, jadilah seturut kehendak-Mu di dalam hidupku. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, apalagi kalau ada yang egois, tahu egois, yang mementingkan dirinya sendiri, dia tidak ingat orang lain lagi, dia tidak ingat Tuhan lagi. Ya, itu tidak boleh. Sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar daripada Maria bahwa kehendak Tuhan, maunya Tuhan, maksudnya Tuhan yang harus terjadi dalam hidup kita. Ya, itu adik-adik yang kita bisa belajar dari Maria. Yang kedua, Yusuf. Dalam cerita Alkitab dikatakan bahwa Yusuf itu adalah seorang yang sangat tulus hatinya, ya, sangat tulus hatinya. Alkitab memberi kesaksian bahwa Yusuf ini orang yang sangat tulus hatinya, bukan hanya tulus hatinya, tetapi sangat tulus hatinya. Ya, artinya apa? Ya, ia taat. Ketika dia mendengar suara malaikat, apa yang dikatakan malaikat, dia ikuti. Dia taat pada perintah Tuhan lewat perkataan malaikat. Ya, dia laksanakan apa yang dia dengar, ya, dari malaikat seperti yang sudah disampaikan. Ketulusan hati akan mampu membawa kita untuk memaafkan orang-orang yang mungkin menyakiti kita, orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang tidak senang dengan kita. Kalau kita punya hati yang tulus seperti Yusuf, maka kita bisa berdamai dengan mereka, kita bisa menerima mereka, kita tidak membenci mereka. Itu kalau kita punya hati yang tulus seperti Yusuf. Kita bisa memaafkan mereka, kita bisa mengampuni mereka. Karena itu harus menjadi ciri, ya, menjadi kebiasaan, menjadi model hidup atau gaya hidup orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan. Sama seperti Yusuf, harus mempunyai ketulusan hati sehingga bisa memaafkan, bisa mengampuni, bisa menerima orang-orang yang ada di sekitar kita. Yaitu yang bisa kita belajar dari Yusuf. Yang ketiga, gembala-gembala. Ya, gembala-gembala yang ada di padang Efrata di sekitar Bethlehem. Adik-adik semua, shalom Allah atau damai sejahtera dari sorga itu turun ke bumi itu di padang Efrata pada gembala-gembala. Artinya berita keselamatan itu yang pertama terima itu adalah para gembala yang ada di padang. Dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11 dan juga ayat 14 sampai 15 dikatakan di sana, jangan takut, ya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemudian ayat 14, kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah mendengar semua perkataan malaikat itu, gembala ini ya berkata satu kepada yang lain demikian. Ayat 15. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lihat itu. Artinya apa? Para gembala adalah orang-orang yang dengar-dengaran, ya, dengar-dengaran, tidak keras hati. Ya, ketika menerima berita, mereka langsung melaksanakan perintah itu. Ya, mereka langsung menuju ke Bethlehem. Tidak tunggu lagi atau bertanya-tanya lagi atau alasan-alasan apa. Apa yang bisa kita dapat pelajari dari para gembala ini? Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus
juga menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Jangan keras hati, jangan malas, jangan suka membantah, jangan suka bersungut, ya. Harus melaksanakan perintah. Ya, apalagi kalau kita disuruh orang tua atau kakak atau siapapun di rumah untuk mengerjakan sesuatu yang bisa kita lakukan, ya mari kita laksanakan. Harus dengar-dengaran sama orang tua, sama guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu. Sebagai anak-anak Tuhan harus begitu. Sama seperti yang dilakukan para gembala. Mereka langsung melaksanakan perintah yang mereka dengar, menuju ke Bethlehem untuk bertemu dengan Raja yang baru lahir, yaitu Yesus Kristus. Ya, itu yang bisa kita pelajari dari para gembala. Yang keempat, orang-orang Majus dari timur. Ya, orang-orang Majus dari timur. Orang-orang Majus adalah contoh bagi kita, orang-orang yang hidup sekarang, orang-orang percaya sekarang, anak-anak sekolah minggu sekarang. Mereka ini contoh orang-orang yang rela berkorban. Rela berkorban ini bukan berarti mati, tidak. Tetapi mereka sangat gigih, ya, sangat semangat untuk mencari Tuhan, untuk datang menemui Sang Juru Selamat itu. Ya. Mereka tinggalkan tempat mereka yang jauh, menempuh perjalanan yang sulit, yang jauh, yang berbahaya. Mereka jalan, mereka tempuh. Allah menuntun mereka hanya lewat bintang. Bayangkan saja, lewat bintang saja diberi petunjuk oleh Tuhan, lihat bintang itu bergerak, mereka ikuti. Karena memang menurut berita bahwa orang-orang Majus dari timur ini adalah ahli-ahli perbintangan. Ya, kenapa mereka ikuti itu? Karena mereka melihat, oh bintang ini lain daripada yang lain. Ini petunjuk sesuatu yang luar biasa, jadi mereka sepakat untuk ikut arah bintang itu. Ternyata Allah menuntun mereka untuk dapat bertemu dengan Raja besar yang lahir, yaitu Yesus Kristus. Jadi orang-orang Majus dari timur ini menjadi contoh bagi kita, ya, untuk gigih, ya, atau semangat, ya, pantang mundur untuk datang mencari Tuhan. Ya, jangan seperti kita karena alasan kecil saja sudah tidak hadir dalam persekutuan, sudah tidak ikut lagi ibadah-ibadah, ya, apalagi di masa pandemi ini sudah menjadi alasan, oh tidak hadir ke gereja karena tidak ada ibadah, sudah tidak mau ikut siaran, seperti itu dan lain-lain. Jadi jangan demikian, ya. Semangat orang Majus itu untuk datang mencari Tuhan harus ada dalam diri setiap orang percaya, setiap anak-anak sekolah minggu untuk datang mencari Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Natal sudah kita rayakan, tapi mari dampak dari Natal itu jangan berhenti. Harus terus ada dalam hidup kita. Hidup berdamai dengan Allah dan juga berdamai dengan sesama. Dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, akan disebut anak-anak Allah kalau kita membawa damai. Jadi, jadilah duta-duta kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Ya, walaupun kita masih sekolah minggu, jangan selalu berselisih dengan orang lain. Ya, jangan menjadi musuh, jangan bertengkar, apalagi mau berkelahi. Itu tidak baik. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus ada dalam kedamaian dengan orang lain. Tetapi yang terpenting, kita harus berdamai dulu dengan Allah, baru berdamai dengan sesama. Marilah kita menyatakan kasih Allah bagi dunia ini. Dengan demikian, kita telah lebih dulu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan itu tandanya kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Iya, adik-adik semua, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa untuk doa syukur kita dan doa syafaat. Kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menaikkan syukur, hormat, dan pujian untuk kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih untuk persekutuan yang terjadi saat ini, walau hanya lewat media yang ada, oleh karena kondisi yang mengharuskan demikian. Kebenaran firman-Mu sudah disampaikan
sangat terbatas Tuhan. Tetapi biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus akan terus mengartikan kepada kami semua, kepada anak-anak yang sudah mendengarkan, sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan berkati firman-Mu bersama kehidupan kami yang telah mendengar bagian firman Tuhan ini, sehingga firman ini menjadi sulu dan pelita dalam kehidupan kami. Persembahan syukur yang sudah kami bawa bersama kehidupan kami, berkenanlah Tuhan menerima dan memberkatinya. Tuhan pakai kami terus untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam keberadaan kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu. Hamba berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu dalam seluruh keberadaan mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam belajar, dalam bermain, dalam hidup keluarga, juga masa depan mereka. Biarlah Tuhan memberkati. Persiapkan mereka Tuhan untuk masuk sekolah setelah liburan Natal. Walaupun masih sekolah secara virtual atau online, biarlah mereka tetap gembira, semangat untuk mengikuti belajar demikian karena kondisi keadaan yang ada. Tuhan jaga, lindungi, dan berkati anak-anak kami ini, menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik. Biarlah sehat dan kuat selalu menjadi milik mereka oleh karena kasih Tuhan. Tuhan berkati kehidupan orang tua wali mereka, juga dalam keadaan mereka saudara bersaudara. Tuhan memberkati semua guru-guru sekolah minggu dan pendamping, pribadi serta keluarga. Memberkati pelayanan dan pekerjaan. Bagi yang masih belajar atau sekolah, Tuhan memberkati studi mereka dalam keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Persekutuan anak dan remaja ini Tuhan yang punya. Kami datang membawa seluruh rencana kerja dan pelayanan kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini akibat pandemi COVID yang ada. Hanya kepada Tuhan kami menyerahkan semuanya. Tuhan tolong kami melalui masa-masa ini, dan biarlah penyertaan Tuhan terus sampai kepada kesudahan alam. Dan Shalom Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami, pribadi dan persekutuan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Sang Immanuel itu, kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang adik-adik dengar di hari ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi adik-adik boleh mendengar dan bisa melakukan dalam kehidupannya dari hari lepas hari. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari mengakhiri ibadah ini kita akan menyanyi, kita akan mengangkat pujian bersama-sama. Kakak Ina mengajak kita semua memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 120 ayatnya yang pertama. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirlah Al-Masih. Ya adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan berakhirnya pujian yang kita nyanyikan bersama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu GKI Petra Bucen 2 Entrop di minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan ibadah kita di pagi hari ini. Sekali lagi Kakak Ina mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat memasuki tahun baru
2021. Kiranya damai sejahtera Natal selalu menaungi kehidupan kita dan selalu menyertai kita di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sing like